Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, kelas P1 dengan NIM F2024011037. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari botani farmasi. Botani farmasi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tumbuhan sebagai bahan obat. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan tanaman untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Bahkan di balik setiap obat yang kita minum, seringkali tersimpan sejarah panjang dari akar-akar tanaman yang telah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Jejak botani farmasi bisa kita temukan sejak tahun 1500 sebelum Masehi, tepatnya di Mesir kuno. Papyrus Eber, salah satu medis tertua di dunia, mencatat lebih dari 850 jenis tanaman obat, seperti bawang putih dan juga lidah buaya. Sementara itu di Tiongkok, legenda menyebut Shen Nong sebagai penulis Ben Chao Jing, buku herbal pertama yang membahas efek dari berbagai tanaman. Di India, sistem pengobatan Ayurveda telah memanfaatkan tanaman seperti neem, ashwagandha, dan kunyit untuk mengobati berbagai penyakit. Pengetahuan ini telah diturunkan secara turun-temurun. Peradaban Yunani membawa pendekatan ilmiah ke dunia pengobatan. Hippocrates, bapak kedokteran, mengajarkan bahwa pengobatan harus bersifat alami dan juga rasional. Tokoh penting lainnya adalah Dioscorides, yang menulis buku legendaris De Materia Medica pada abad ke-1 Masehi. Buku ini berisi deskripsi lebih dari 600 tanaman obat dan digunakan sebagai rujukan utama di Eropa selama lebih dari 1500 tahun. Botani mulai dikaitkan dengan klasifikasi, identifikasi, dan manfaat farmakologis dari setiap tanaman. Saat Eropa mengalami masa kegelapan, dunia Islam justru menjadi pusat pengetahuan, termasuk botani farmasi. Ilmuwan seperti Al-Razi dan juga Ibnu Sina menulis buku-buku medis yang juga membahas tanaman obat secara mendetail. Ibnu Sina, melalui karyanya The Canon of Medicine, menggabungkan ilmu kedokteran Yunani dengan pengetahuan lokal dan menjadikannya fondasi pendidikan kedokteran di Barat selama berabad-abad. Botani farmasi berkembang pesat melalui penerjemahan dan penyebaran pengetahuan ini. Pada masa Renaissance, minat terhadap sains dan alam kembali tumbuh. Didirikanlah kebun botani dan herbarium di Eropa untuk meneliti tanaman secara sistematis. Tokoh penting di masa ini adalah Carl Linnaeus, yang menciptakan sistem klasifikasi ilmiah tumbuhan atau taksonomi yang digunakan hingga saat ini. Ilmu botani pun semakin dianggap penting dalam pendidikan kedokteran dan juga farmasi. Memasuki abad ke-19, para ilmuwan mulai mengekstraksi senyawa aktif dari tumbuhan. Morfina diekstrak dari opium, aspirin dari kulit pohon wilau, dan kinin dari kulit pohon pina. Penemuan-penemuan ini memicu lahirnya industri farmasi modern. Kini botani farmasi melibatkan teknologi tinggi dari analisis kimia hingga pelestarian tanaman langka yang berpotensi menjadi sumber obat baru. Banyak tumbuhan dari hutan tropis masih belum diteliti sepenuhnya, padahal bisa menyimpan solusi untuk penyakit yang belum ditemukan obatnya. Sejarah botani farmasi menunjukkan bahwa alam adalah sumber penyembuhan yang luar biasa. Dari akar tradisi hingga teknologi canggih, tumbuhan tetap menjadi kunci penting dalam dunia kesehatan. Tugas kita adalah melanjutkan eksplorasi ini dengan tetap menjaga kelestarian alam.